Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nah, ini adalah fakta-fakta terkait tuli atau tunarungu menurut para ahli. Yang pertama, menurut Jacob Rodriguez Pereira tahun 1715 sampai 780, beliau membuat pernyataan tidak ada tunarungu yang total. Nah, mendidik adiknya anak tunarungu menggunakan corong dengar atau ear trumpet. Nah, lalu yang kedua, Jean Marc Gaspard Itard tahun 1775 sampai 1835 menyatakan, dia adalah dokter THT, yaitu ilmuwan pertama mengadakan eksperimen PKPBI. Beliau itu adalah yang pertama mengadakan eksperimen PKPBI ya teman-teman. Sisa dengar peserta didik itu mulanya masih tidur atau letargik, namun dapat dibangunkan atau difungsikan lewat auditif. Menurut A. Van Uden tahun 1986. Lalu menurut Victor Urbansich tahun 1847 sampai 1921 menyatakan sependapat dengan Itard bahwa sisa pendengaran peserta didik bersifat letargik atau masih tidur dan bisa dirangsang atau dibangun lewat latihan auditif. Pencipta alat pemeriksa kepekaan pendengaran atau audiometer yang pertama berupa harmonika yang memiliki 6 nada dengan frekuensi dari 40 sampai 2500 Hz. Lalu ada menurut Max Goldstein tahun 1870 sampai 1942 menyatakan mengembangkan teorinya yang dinamakan metode akustik atau acoustic method, atau AM. Lalu menurut Helen Beebe dan Doren Polak menyatakan, tokoh yang terakhir ini menggunakan istilah akupedik, sebagai metode yang menggambarkan suatu program habilitasi yang komprehensif bagi peserta didik tunarungu yang memberikan penekanan pada latihan mendengar. Lalu yang terakhir, Dr. G. Barsi menyatakan ia memperkenalkan metodenya yang bernama metode Eka Indra atau unisensory method, dan pada masa belakangan ini lebih dikenal dengan nama metode auditory atau auditory verbal method. Lalu ada Van Uden, yaitu penemu metode auditory verbal. Ini ada singkatannya ya teman-teman. Apabila ahlinya Rodri itu meyakini tidak ada tuli total, Itard itu menyatakan bahwa pendengaran tidur dan bisa dibangunkan. Victor itu penemu alat audiometri.
Lalu Van siapa ya teman-teman? Nah, Van Uden ini penemu audio teori verbal, dan Max. Nah, Max siapa tadi teman-teman? Max Goldstein ini metode akustik, dan Barzi ini metode Eka Indra, dan Helen, Bibi, dan Doren ini akupedik ya. Nah, lalu adapun menurut ahli yang lain, menurut Ludwig Wittgenstein, menyatakan bahwa batas bahasaku adalah batas duniaku. Lalu menurut Lenswig, bahasaku adalah batas duniaku. Nah, ini hampir sama seperti yang pertama ya teman-teman. Lalu menurut Lake tahun 1994 dalam Gunawan tahun 2004 menyatakan masalah utama anak dengan hambatan sensori pendengaran bukan terletak pada tidak dikuasainya suatu sarana komunikasi lisan, melainkan akibat hal tersebut terhadap perkembangan kemampuan berbahasa secara keseluruhan. Lalu ada menurut Lake tahun 1994 dalam Nugroho tahun 2004 menyatakan adalah suatu kenyataan bahwa kebanyakan orang beranggapan bahwa ketunarunguan hanya mengakibatkan tidak berkembangnya kemampuan berbicara. Padahal lebih dari itu, dampak ketunarunguan adalah kemiskinan dalam penguasaan bahasa secara keseluruhan. Lalu ada menurut Lewing dalam Samuel Akik tahun 1989, komunikasi adalah penyampaian informasi melalui bicara dan bahasa, tekanan, kecepatan, intonasi, kualitas suara, pendengaran dan pemahaman, ekspresi muka dan gerak isyarat tangan. Lalu menurut Van Uden tahun 1977 menyatakan hambatan sensori pendengaran tidak hanya berdampak pada kurangnya atau tidak berkembangnya kemampuan bicara, namun dampak yang paling besar adalah terbatasnya kemampuan berbahasa. Lalu menurut Uden tahun 1977 dan Meadow tahun 1980 dalam Gunawan dan Yuwati tahun 2000 menyatakan dampak paling besar pada ketunarunguan adalah terjadinya kemiskinan bahasa. Lalu menurut Hyde, latihan mendengar sebaiknya dilakukan secara bersamaan dengan latihan wicara. Lalu menurut Merv Hyde tahun 1986, komunikasi total bukan suatu metode pengajaran atau cara berkomunikasi, melainkan dapat diumpamakan sebagai tujuan pendidikan. Lalu menurut Brill, tahun 1977, komunikasi total bukan suatu metode pengajaran, tetapi merupakan cara untuk mendekati setiap situasi komunikasi agar terjadi komunikasi yang efektif dengan dan di antara kaum tunarungu. Nah, di sini sudah saya singkat. Jika menurut Ludwig atau Lenswig, batas bahasaku adalah batas duniaku. Menurut Lake, bukan bahasa lisan tetapi bahasa keseluruhan. Menurut Lewing, komunikasi adalah penyampaian informasi. Menurut Van Uden adalah dampak paling besar kemiskinan adalah bahasa. Menurut Mary Hyde, komunikasi total adalah tujuan pendidikan. Menurut Brill, komunikasi total mendekati situasi komunikasi. Menurut Hyde, latihan mendengar sebaiknya dilakukan bersamaan latihan wicara. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron, jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.